Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anor. NPM saya 23100100087 dari program Studi Teknik Informatika kelas 4C reguler Banjarmasin. Jadi pada video ini saya akan mendemokan aplikasi yang saya bikin sebagai tugas akhir atau UAS dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Di proyek ini saya bikin aplikasi sederhana terdiri dari 3 buah kelas. Kelas pertama ada kantor, kemudian ada kantor detail, dan kantor beraksi. Baik, saya akan menjelaskan dulu codingan-codingan saya ini. Di package pertama yaitu package kantor. Kelas ini adalah kelas utama yang berfungsi untuk menyimpan data dasar tentang kantor. Apa saja sih di kelas ini? Yaitu ada atributnya ada string nama, lokasi, dan ada juga jumlah karyawan. Selanjutnya di sini juga ada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi data awal saat objek kantor dibuat. Jadi waktu kita buat kantor baru misalnya, datanya langsung bisa dimasukkan. Kemudian ada getter dan setter. Getter dan setter ini adalah metode untuk mengambil atau mengubah data dari atribut tadi. Ini adalah bagian yang disebut namanya encapsulation supaya data lebih aman dan tidak bisa diakses sembarangan. Di sini cuma ada hanya metode sederhana untuk menampilkan info. Ini fungsinya untuk menampilkan semua data kantor. Selanjutnya di kantor detail ini adalah subclass dari kelas kantor tadi. Jadi artinya ini adalah warisan dari kelas kantor ini tadi. Pengembangannya dari kelas kantor ini tadi yang ditambahkan di sini yaitu ada divisi, kemudian private string, tujuan divisi ini adalah agar program bisa menyimpan banyak divisi atau lebih dari satu ke dalam array dan ditampilkan semua, bukan hanya untuk satu bagian saja. Jadi bisa divisi itu bisa lebih dari 1, 2, atau 3, tidak hanya satu saja. Kemudian ada konstruktor baru digunakan untuk mengisi data kelas kantornya dan juga untuk mengisi data divisi. Override tampilkan info ini adalah untuk menampilkan data kantor plus daftar divisinya. Ini adalah yang disebut polymorphis atau satu metode dua tampilan berbeda. Di kelas yang terakhir adalah untuk menampilkan dari program itu tadi. Di sini hasil dari codingan semua ini tadi akan ditampilkan di sini. Kelas ini adalah tempat untuk menjalankan programnya. Yang dibuat di sini adalah untuk meminta input dari pengguna,
Program menanyakan nama kantor, lokasi, jumlah karyawan, lalu nama-nama divisinya. Selanjutnya ada untuk membuat objek kantornya. Jadi semua data tadi dimasukkan ke dalam objek kantor retail. Kemudian menampilkan data kantor. Jadi semua data tadi dimasukkan. Mohon maaf, setelah objek selesai dibuat, program akan menampilkan semua informasi yang sudah diisi tadi. Selanjutnya, untuk menentukan status kantornya, kalau jumlah karyawannya lebih dari 50, status kantornya itu berarti kantor besar. Kalau kurang dari 50, berarti status kantornya itu kantor kecil. Oke? Kemudian untuk mengatasi kesalahan input. Kalau pengguna salah memasukkan angka, misalnya malah mengetikkan huruf, maka program akan menjelaskan bahwa penjelasan itu error atau tidak bisa dijalankan. Selanjutnya, saya coba run hasil proyek saya ini. Baik, dia meminta masukkan nama kantor, misalnya Dishub, kemudian lokasi kantornya Kalimantan Selatan, masukkan. Misalkan jumlah karyawannya 50, 100 misalnya. Nah, berapa divisi yang ini dimasukkan? Misalkan 2. Yang pertama IT, yang kedua keuangan. Nah, maka dia akan menginputkan data kantornya, nama kantor Dishub, lokasi Kalimantan Selatan, jumlah karyawan 100, kemudian daftar divisinya ada 2, IT dan keuangan. Status kantornya itu kantor besar karena dia lebih dari 50. Coba kita misalkan kurang dari 50, apakah dia akan menjelaskan itu status kantornya kecil? Kantornya pertanian. Kalimantan Selatan. Misalkan jumlah karyawannya 49. Divisi yang ingin dimasukkan 2 saja. IT, keuangan. Nah, maka status kantornya itu kantor kecil. Jadi begitu. Misalkan nih, itu kan benar. Yang salahnya gimana? Gini. Misalnya kantornya PU. Kalsel. Kemudian jumlah karyawannya 60. Misalnya masukkan jumlah karyawan ini kan harusnya sini angka ya. Jadi misalkan kalau diketik kayak gini, nah maka dia inputnya tidak valid. Begitu kira-kira. Mungkin itu saja penjelasan demo project
pemrograman berbasis objek 1 untuk UAS saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rizky Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.